saya pasti saya tanyakan. Enggak Pak, saya tidak ada itu. Yang kedua, kerjaanmu pasti dibentak-bentak bos. Iya Mas. Ya. Ya, karena semua orang yang selalu ditekan langsung limfanya kumat, ya, langsung protes limfanya. Cuma karena dia nggak ngerti ini sakitnya di mana ya, sakit di mana ya, dia bisa muncul di mana saja. Karena bingung ya, limfanya sendiri bingung. Ya, kita mending yang dikeluarkan tuh dicari ke seluruh tubuh kok nggak ada yang sakit, nggak ada borok, nggak ada apa. Dia bingung, maka bisa muncul ke seluruh badan. Ini kalau badannya dibuka itu bisa kemana-mana itu, ada nggak? Hanya satu ya, kecil. Enggak Pak, enggak ada gitu. Yang paling bahaya tuh bapak-bapak, dia balik istri terus. Gitu. Makanya tolong ibu-ibu jangan ngomelin kami biar kami tidak punya kerjaan. Kalau makanya, kalau kemarin pernah saya tanya ke bagian PCM ya. Kalau biasanya benjolan seperti itu tuh ada kadang orang yang sering makan-makan apa yang berbakar-bakar. Ya, salah satunya. Nanti kan itu nanti diarahkan ke cancer ya. Kita belum di sana, belum kita masih. Jadi benjolan itu biasanya muncul pada posisi badan yang asam. Jadi ngetesnya dengan kertas lakmus, dengan kertas pH namanya. Kalau badan kita cenderung gampang asam, benjolannya muncul. Jadi orang kanker, hampir semua orang sakit itu pasti badannya asam. Ya, saya kemarin beriak berhari-hari, ya udah, itu pasti badan saya asam. Cari minuman yang ya minimal kalau minuman yang alkali, ya alkali. Ya tadi barusan sama Mbak bilang, nanti misalnya benjolan di misalnya kenapa tadi bilangnya kalau bisa cukup beli setiap kali kita jadi hari Selasa itu untuk bulan Mei di tempat saya itu mengadakan pengobatan promil. Terus tadi Mbak bilang, Pak kalau yang nggak usah promil yang kebanyakan terus dihentikannya gimana gitu kan? Dihentikannya digeser, kerusak kabin. Ini pasti boros, ya. Pasti setelah itu yang dikejar, karena yang dikejar adalah belanjanya. Ya. Jadi semua efeknya gitu. Yang kedua kalau efeknya salah satu obatnya itu adalah gendut. Ya, ibu-ibu kalau tadinya KB tidak gendut begitu kabur terus weduk gitu kan, weduk gitu kan. Nah, ada KB alami yang di sini aja, begini. Itu nanti Bapak dorong, nanti saya ajarin ya kalau nanti sampai di situ didorong keluar dari sini, keluar dari buletan tadi apa? Ini kan terus, ini kan tadi begini loh, terus di inilah gambar, dia harus keluar dari sini, nanti rahimnya di sini, ya, atau rahimnya didorong ke sana, baik sulangnya kelihatan, ya, jadi didorong ke sana ke sini, dorong cuma santai aja, dorong set keluar dari garis itu, udah. Nggak bakal punya putra. Saya dengan istri saya itu berapa puluh tahun ya nggak pakai KB, hanya didorong saja. Merdeka Pak. Nah, benar. Tidak ada bagi 3, 1, 2, 3 di atas ini melengkung. Melengkungnya bisa ke dalam. Kalau yang di atas ini biasanya rahim dalam ya. Kalau istilahnya apa sih gitu? Dia melengkung ke dalam. Kalau mampu ke dalam itu, spermanya kan dari bawah, yes itu nggak bisa ke atas, sampai kalau bisa nggak punya putra. Kalau misalnya untuk ibu-ibu yang belum punya putra, bisa ngomongnya, itu bisa nggak punya putra total, maka kita perbaiki.
ya diperbaiki di sininya bukan di jarinya, ngapain? Itu ya belum lah ya. Ini ya iya, ini melengkungnya di bawah, ya begitu begitu dia didorong sama spermanya masuk, spermanya nggak bisa keluar karena dia lengkungnya di bawah, di atas dia malah aman. Nggak usah diperbaiki ya. Tapi ini bagus ya. Yang ini melengkung ke sana. Pernah sesar ya? Belum. Ya. Iya. Kalau dia di sini yang melengkung untuk ibu-ibu itu saya mesti tanya ya pernah sesar atau pernah kiret? Karena ditandai dengan ininya melengkung. Melengkung di tengah ya Pak. Ya. Ya, ditandai dengan melengkung. Makanya saya kan tanya pernah sesar atau pernah kiret. Jadi dia begitu lahir luka, dia melengkung. Itu lukanya belum sembuh dulu, makanya dia ditandai di sini supaya disembuhkan oleh terapis yang lain. Jelas? Ini di bawah dia melengkung, ya. Jadi di bawah melengkung begini, terus dia lurus. Kan gitu toh? Begitu disembur spermatus. Spermanya kan nggak bisa nyerosot ke sana, dia kan langsung melengkung. Mandek di sini, jadi terus inilah. Ya, jelas. Oke. Dari dulu sudah kita lakukan bagaimana kita bisa berkati hal ini. Ya, kenapa dulu putranya bisa banyak? Karena dia lahirnya di tengah terus. Walaupun tidak ada ilmunya, waktu itu kan belum ada ilmunya, tetapi dukun-dukun bayi ngerti. Begitu selesai lahirnya malah dibuat tengah. Banyak anak. Karena ada modusnya di situ, banyak anak, banyak rezeki. Setiap kali kita lahiran, itu aslinya rahim geser. Makanya dukun bayi itu mesti mata ke sini, ke tengah. Nah, punya anak lagi, gitu kan? Lagi punya anak lagi, terus begitu. Ya. Kalau sekarang kan enggak, ya begitu ini dukun bayinya sekarang justru kayaknya dia kongkal-kongkal dengan pemerintah, jangan dibawa kayak gitu, ya. Tapi memang bagus juga, karena kalau kebanyakan anak juga nanti rumahnya kecil-kecil kasihan, ya itu bisa diperbaiki, ya. Jadi kan bisa atur, dorong, gampang itu nanti kita cari di sini kalau nanti waktunya nyampe. Kita mulai. Letaknya bisa di mana saja, ya munculnya bisa kapan saja. Begitu dia getah bening kesenggol, dia langsung bengkak. Nah itu yang harus kita cermati. Berikutnya gimana tuh pencegahannya? Nah sudah ada di situ. Yang penting bakterinya jangan masuk ke dalam badan. Ya, bakteri jangan masuk ke dalam badan. Itu sebenarnya limfoma tenang. Tetapi kalau kita diginikan terus, lama-lama bengkak, ya kan? Berarti limfoma cairan getah beningnya muncul, ya kita sengaja. Atau tadi emosional, ya karena kita dikejar deadline, ngomeli bos, begitu dari kantor dan ngomeli bos sampai di rumah, itu ibunya udah makin gitu kan, makin jadi itu limfomanya kacau, keluar semua. Jelas? Ya, oke. Nah sekarang kita belajar cairan getah bening. Cairan getah bening itu muncul, Allah memberi kebebasan dia kemana saja, ya nggak peduli ke otak, nggak peduli ke semua gigi, ke apapun, tulang, ya semua bisa dimasuki, jantung bisa dimasuki, paru-paru bisa dimasuki, semua dia bebas. Ketika ada masalah gitu, tiba-tiba jantung bicara berita benih datang duluan,
cairan getah benihnya yang datang. Oh gitu. Cirinya pokoknya badan panas, bengkak, itu ciri Getah. getah benih. Oke. Nah, dia keluar sekresi, beres, semua bisa dimasuki. Nah seperti dulu almarhum yang terkenal misalnya Soeharto itu, dia kan ada cairan. Sebenarnya kalau dikatakan cairan di paru-paru, ya gitu kan. Berarti getah benihnya masuk ke paru-paru, pasti paru-parunya ada masalah, maka dia masuk ke paru-paru. Ya. Oleh dokter, logikanya pasti disedot. Jus masuk, itu alatnya sedotnya masuk, getah benihnya kan itu ada musuh baru. Dapat nyedot ke sini, wah dia keluarkan lagi. Semua cairan di badan kita bisa dihabisin sama getah benih hanya untuk itu satu sisi. Paru-paru itu wah, paru-parunya terus itu ada cairan terus. Satu badan kita kecil kali dia bisa. Itu hebat, kemampuan dia itu bisa sampai segitunya. Tetapi begitu giliran dia pulang, dia kena pulangnya di sini. Limfa itu ada sebesar pukulan kita sendiri. Dia ada di rusuk paling akhir di kiri. Oke, di kiri. Kenapa Rasul ngajarinya yang selama ini sampai saya itu dipakai ke sana? Ya, kenapa nggak ke sini? Kalau jenengan timpah limfa, baru tidur ngomel, lesu, gitu. Kenapa? Limfanya ketekan. Wah, teman, lesu beneran kita. Baru tidur itu tak emosi. Ada suara sedikit emosi, pasti miring ke kiri. Ingat-ingat kita baru tidur, bapak atau ibu emosi, miring ke kiri tadi, ya. Kenapa kita miring ke kanan? Jelas ya sekarang ya. Miring ke kiri tetap, cuma jangan lama-lama. Kalau lagi, nanti miring ke kiri lagi, ya. Karena kalau ketekan limfa kita, ngamuk badan ini, ngamuk. Saya bisa membuat jenengan itu jadi emosional, hanya bikin begini aja. Kayak Pak, gitu. Cuma ini kirinya loh, ya. Terus ginikan aja. Biar kelihatan di sana. Kiri, rusuk kiri, ditekan gini. Pertama dia, nggak apa-apa. Terus lama-lama begitu limfanya sudah mulai keluar, mulai nggak konsen dia gitu. Ya, jadi pemarah itu bukan karena tabiat. Ingat itu. Pemarah bukan limfa. Pemarah ngamuk anjay kayak gini, nggak ngerti apa-apa, temannya dia udah ngamuk duluan gitu. Ya, makanya kaki kiri dijaga supaya dia tidak bengkok. Ya, supaya dia tidak bengkok. Karena apa? Kalau bengkok dia nanti tangan kita juga akan ke sini. Oh itu pemarah, itu pasti pemarah. Jaga di sini, ya. Terus limfa baliknya, ya nanti balik ke pusatnya atau balik ke cabang-cabang dulu, itu lewat aliran darah. Nah ini kesalahannya di sini, bukan kesalahan, nah itu kesalahannya begitu. Ini yang jadi masalah. Kalau tadi dia nyembur, seret ke kaki. Karena kaki ada borok, ada apa gitu, kok saya kali itu langsung hangat itu. Kalau hangat berarti limfanya muncul, gitu ya. Kalau hangat berarti limfanya muncul, lagi memperbaiki badan. Semua yang dihangatkan pasti diperbaiki sama limfa. Begitu limfa muncul di kaki, baliknya kan lewat aliran darah. Pada saat itu kita lagi darah rendah atau jantungnya lagi lemah, langsung berhenti, nggak bisa balik ya. Sehingga muncul nanti kaki gajah, ya kaki gajah. Saat punya fase itu gede banget itu, saking gedenya dia nggak bisa begini, nggak bisa kan.
buat ibu-ibu gitu, buat banget. Nempel itu nggak bisa ya, saking besarnya. Tetapi badannya gedungnya ya nggak segendut itulah, ini memang karena kelainan dia bawa ke saya. Itu gimana caranya ya? Ya akhirnya kita terapi dengan teknik pijit limfatik. Kita kembalikan limfa ke daerahnya. Hari pertama datang, kita terapi. Hari kedua udah nengeng, Pak ini lihat ini bisa jalan. Padahal jalannya masih gini. Oh iya, iya. Terus kita urut sampai dia jadi kempes. Ya, saya kempes, berarti limfanya sudah balik. Tadi saya sudah ingatkan, kalau limfa masih di luar terus, kita emosional karena limfanya kesenggol terus. Emosional itu. Ibu-ibu yang gendut, gendutnya nggak proporsional. Jadi hanya tangannya saja, kakinya, badannya enggak. Itu berarti limfa. Itu mesti pemarah. Atau kakinya saja, atau perutnya saja. Nah itu limfa, itu pasti pemarah. Nah kita kembalikan limfa lewat satu, boleh lewat urut. Nanti ada urut limfa. Kita harus benar-benar bisa, karena ini urusannya dengan benjolan. Ya, kembalikan, nanti kembali ke semua. Kalau saya sekarang kalau di klinik, kalau ada orang bonyok misalnya di kaki, kanan kiri itu besar. Terus tekniknya itu, saya tarik begitu, ya pelan itu, posisi rileks berarti posisi tidur. Begitu tidur, baru pagi hilang. Hebatnya limfa itu kalau balik tidak separuh-separuh, kecil dulu gitu. Kalau dia hanya kecil seperempat lagi, tapi tinggal sedikit enggak. Kalau limfa itu datangnya gerujuk, baliknya gerujuk, gitu loh. Jadi kalau dia tersendat ya karena ada masalah di arterinya saja. Jadi dia balik seketika hilang, pasti hilang total. Wah ini keren, limfa. Saya baru tahu, baru yakin bahwa limfa itu baliknya itu langsung shock. Gak ada di sini besar, walaupun sebesar apapun kita terapi terus besoknya kecil. Kalau dia gitu ya bertahap, berarti dia jantungnya yang kurang bagus, nariknya kurang bagus. Gitu. Ya satu dia harus posisi rileks, makanya salah satunya berendam di air dingin, air yang dingin itu berendam. Kalau air panas, dia makin meledak-ledak, rupanya makin besar gitu. Ya, air dingin diem. Biasanya saya sarankan itu di kolam renang yang anak-anak itu kan, kita bisa duduk, bisa bersila di sini. Dan kita mulai mendidih normal. Saat itu sudah siap untuk dijadikan limfa balik. Nah itu. Yang kedua tadi ya jantung ya jantung kayak gitu. Jantung harus bagus. Kalau jantungnya masih darah tinggi tidak akan pernah bisa balik. Nambah iya, ya nambah iya. Berarti dia harus jantung posisi jantung yang normal, yang tensinya normal ya, normal. Tidak boleh darah rendah. Nggak bisa balik, nyedot limfanya dia nggak mampu. Makanya dia harus posisi jantung bagus, darah bagus. Jadi yang ketiga dibantu dengan urut limfatik. Pak Suradi, ayo kita urut limfatik. Urut limfatik, limfa itu kalau di tempat saya itu urut level 1. Pijat itu ada level 1 dari urutan limfatik namanya. Ya, urut limfatik. Yang kedua dari pelat tadi kita naikkan sedikit, kita dorong lebih dalam lagi. Itu untuk pijat stroke, pijat mengeluarkan badan. Misalnya anak kita sakit, gitu kan, sudah minum obat, sudah misalnya gitu ya minum obat. Dibantu dengan
level 2, pijat level 2, tenaganya keluar. Stroke itu tidak boleh dipijat dengan teknik pijat biasa. Pijat biasa itu pijat level 3. Ya, level 3. Pijatnya agak ya level 3 lah, pijat biasa. Orang stroke diterapi dengan pijat level 3 tidak akan pernah bisa bangkit tangannya. Itu kan gak akan pernah bisa. Dia harus pijat level 2, pembangkit tenaga. Level 4 pijatnya pakai otot. Ya, kalau enggak pijat yang tangannya gede-gede ya, yang hitam-hitam itu belum sampai sakit, itu berarti pijat level 4. Pijat level 5 benar-benar menyakitkan, otot sesatu titik. Nah, itu pijat level 5. Kita mulai pijat limfatik. Pijatnya lembut sekali, ya, lembut. Apanya? Ngelusnya juga lembut, nggak boleh. Ini lembut tapi, nah itu enggak. Karena limfa itu manjanya minta ampun. Sudah lembut, dia harus dengan ritme yang lembut. Ya, nanti kita gitu. Yang ketiga, sudah lembut, ritmenya lembut, tidak boleh